tepat ketika Widya selesai membaca doa di atas tempat tidur dan mulai memejamkan matanya untuk tidur situ, Wak. Disitulah dia mendengar ada suara perempuan. Dia ngomong kayak gini. Sampai jumpa lagi Widya. Setelah beberapa bulan berlalu, aku senang bisa menatapmu lagi. Katanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, di kisah malam ini Wak, aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dialamin sama Wawa kita setelah pulang dari liburan, Wak. Liburan yang tadinya menyenangkan itu ternyata menjadi titik awal dari rangkaian teror horor yang menghantuinya. Dan usut punya usut, ternyata selama liburan kemarin itu Wawa ini tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan fatal yang membuat marah sesosok entitas di sana. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Ya apa tadi tuh ya? Tapi tumben aku nggak takut. Kebanyakan takutnya, tapi ini lagi nggak takut. Oke, lanjut aja. Takut aku Umar. Coy. Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Widya dari Provinsi Papua Pegunungan. Halo Widya. Jadi pengalaman horor yang dialami sama Widya ini terjadi ketika dia kelas 2 SMA. Sebelumnya, sejak umur 5 tahun Widya sama abangnya yang bernama Adit sudah tinggal bersama neneknya, Wak. Karena kedua orang tua mereka memang sudah meninggal dunia dari mereka sekecil. Nah, di rumah nenek ini mereka tinggal berempat. Ada Widya, Bang Adit, neneknya sama Tante Lina. Ini saudara dari orang tuanya. Jadi di rumah tuh ada berempat ya. Mereka tinggal di rumahnya nenek. Nah, kebiasaan di rumah nenek kami ini, Nadia, biasanya pada saat malam tiba, Widya sama keluarganya ini memang jarang punya kegiatan bersama, Wak. Jadi setelah malam, mereka bakal asik sendiri-sendiri gitulah. Sama halnya seperti pada suatu malam inilah nih. Sekitar jam 8 malam setelah selesai makan, mereka langsung beres-beres dan masuk ke dalam kamar. Pada saat itu nenek sama Tante Lina masih ngobrol tuh di ruang tengah. Sementara Bang Adit sama Widya memilih untuk menyendiri di kamar mereka masing-masing. Nah, di salah satu dinding kamarnya Widya, Wak, ada macam petak kecil jendela gitulah yang langsung menghadap lurus ke rumah tetangganya. Tapi ini jendelanya tuh nggak macam jendela kita yang besar gitu, Wak. Jendelanya kecil, nah, jadi macam muat kepala kita kayak gini aja lah. Itu pun juga jendela mati, Wak. Jadi nggak bisa dibuka. Pokoknya ukurannya seukuran paling 20 kali 20 cm gitu kan. Nah, dari jendela itu samar-samar Widya melihat lampu rumah tetangganya masih menyala. Dia pokoknya bisa nengok lah keluar gitu. Dah lah, Widya balik lagi dengan aktivitasnya. Karena pada saat itu Widya belum ngantuk, akhirnya dia pun menghabiskan waktunya dengan rebahan di kasur sambil main handphone. Nah, saking asiknya main handphone, tanpa terasa waktu sudah memasukkan pukul 10 malam. Nah, pas sudah mau tidur ini, Wak, Widya tiba-tiba mau pergilah dia ke kamar mandi kan. Nah, waktu dia selesai buang hajat, dia balik lagi ke dalam kamarnya. Di luar ada sepi tuh. Nah, tepat ketika Widya ini masuk kamar dan pandangannya tertuju ke jendela petak tadi, disitulah Widya langsung dibuat kaget ketika dia melihat ada, bayangkan ya, sosok perempuan yang sedang melambai ke Widya. Si sosok ini bukan manusia ya, hantu. Dia menatap Widya sambil tersenyum. Tapi seramnya, Nad, senyumnya tuh lebar kali sampai ke telinga tuh. Dia sambil lambai-lambaikan tangan ke aku. Kemunculan sosok itu seketika langsung bikin tubuh si Widya ini nge-freeze. Terus dia gak bisa berkedip, dia kayak gitu terpelongo. Dan selama beberapa menit Widya sama si sosok ini saling beradu pandang, Wak. Di situ Widya langsung batin, sebentar, kalau kalian ngeh ya, jendela kamar aku ini kan cuma sepetak kecil kan. Kan tadi aku bilang macam muat kepala aja nih. Kalau orang ngintip dari luar itu pasti ketengok kepala aja. Tapi entah kenapa waktu aku nge-freeze teplotot itu, waktu itu si Widya ini bisa melihat seluruh badan si perempuan itu. Makanya dia bisa tengok tangannya melambai, padahal kan cuma nampak kepalanya aja tuh. Tapi entah kenapa dalam pandangan aku nampak dia lagi melambai, dia lagi tegak gitu di belakang jendela tuh. Ini pasti bukan manusia nih. Siapa nih? Dan itu adalah kali pertamanya Widya melihat sosok astral. Widya nih tumpul, Wak, macam mau nggak pernah aku nengok hantu dia. Waktu itulah aku nengok. Lalu nggak lama kemudian waktu lagi bertatap-tatap ini, Widya mendengar ada suara ketawa perempuan yang muncul nggak dari situ, dari telinga kirinya. Ini masih nggak berkedip nih matanya, masih terpelongo dia. Kata suara itu. Refleks Widya langsung berdoa dan membaca surat-surat pendek yang dia hafal. Alhamdulillahnya tidak lama kemudian tubuh Widya udah nggak nge-freeze lagi, dan di situ pun Widya langsung bisa mengedipkan matanya berkali-kali gitu. Tadi kan terpelongo dia tuh. Dan ketika dia kembali lagi menatap ke arah jendela itu, sosok perempuan tadi menghilang, Wak.
ya. Widya yang masih kaget, masih lemas langsung buru-buru ke lemari, diambil sarung abangnya dan dengan cepat dia langsung menutup jendela kamarnya itu pakai sarung itu. Dia langsung naik atas kasur, dia baca doa, mau tidur ya nih kan. Jauhkan setan-setan itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ketakutan dia kan, Wak. Dia rencana mau beranjak tidur lagi nih. Dan di situ Widya mikir kalau teror mistis yang baru saja dialami tadi udah berakhir, Wak. Tapi ternyata dugaan dia salah. Di mana tepat ketika Widya selesai membaca doa di atas tempat tidur dan mulai memejamkan matanya untuk tidur situ, Wak. Disitulah dia mendengar ada suara perempuan. Dia ngomong kayak gini. Sampai jumpa lagi Widya. Setelah beberapa bulan berlalu, aku senang bisa menatapmu lagi. Katanya, aduh ini baru merinding aku nih. Dibisin kayak gitu langsung melek lagi lah mataku, Nat. Dan kali ini Widya betul-betul ketakutan dan gak berani tidur sendiri, Wak. Akhirnya pada saat itu juga Widya bangkit dari kasurnya, berlari aku ke kamar nenek aku, tidur aku sama nenek aku. Ditanya sama nenek, kenapa kok pindah sini? Gak apa-apa nenek, aku mau tidur sini aja sama nenek. Alah sayang nenek, ada bawa yuk. Katanya, dah tidur. Gak mau dicerita sama neneknya kan. Karena memang di rumahku gak pernah ada apa-apa, Nadia. Gak pernah ada yang seram-seram kayak gitu. Nah keesokan harinya, Wak, ketika Widya ini sudah tiba di sekolah, dia agak telat diberangkatnya. Widya langsung duduk di bangku yang memang bersebelahan dengan temannya. Nama temannya ini Zaskia, dipanggil Kia. Nah selain sebagai teman sebangkunya, Kia ini merupakan sahabat baiknya Widya dari SD, Wak. Dari dulu Widya ini mengenal Kia sebagai orang yang sangat menyenangkan, ceria, dan selalu jadi mood boosternya gitu lah. Pokoknya bestinya kali lah si Kia ini. Tapi pada suatu hari, Kia yang memang biasanya suka bercanda itu secara mendadak berubah sikap, Wak. Dia ini tiba-tiba menjauh gitu loh, seolah sedang jaga jarak gitu lah sama aku, Nadia. Widya nggak tahu nih, Wak, apa penyebab sahabat baiknya itu berubah sikap. Tapi yang jelas kata Widya nih, Wak, ya, Kia ini jadi aneh sejak mereka pulang liburan pada awal tahun kemarin. Dan setiap kali ku tanyakan, kenapa kamu kayak gini? Waktu liburan kemarin aku ada salah apa sama kamu? Aku tanya kayak gitu kan. Dan pertanyaan itu selalu dijawab sama Kia dengan kalimat super singkat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, selalu kayak gitu aja dia. Nah pada pagi hari waktu Widya baru datang ini, sikap janggal Kia tadi lagi-lagi terjadi, Wak. Masih diam-diam dia. Widya waktu itu lagi-lagi sempat sedikit mengajak basa-basi lah gitu kan. Di situ Widya bilang, iya Allah Kia, aku kesiangan loh. Aku kira tadi aku bakal telat sampai sekolah. Untung masih keburu nih. Aku tadi sampai jam berapa di sini sayang? Udah sarapanmu? Nah dengar ucapan Widya itu, Kia lagi-lagi cuma diam, Wak, tanpa menjawab apa-apa. Tapi anehnya, Nat, di pagi itu Kia kan biasanya cuma jaga jarak aja sama aku gitu kan. Nah pagi itu Kia ini malah memandangi wajah Widya dengan tatapan yang ketakutan. Dia kayak kayak gitu. Makin bingung lah aku. Kamu kenapa Kia? Kok kamu ngeliatin aku sampai ketakutan gini? Kamu tahu tadi malam aku bisa lihat penampakan, kata si Widya. Nah kebetulan pula si Kia ini memang tajam matanya, Wak. Dia bisa nengok lah hal-hal gaib kayak gitu. Si Widya kan belum sempat cerita kalau dia ditengokin sama cewek itu kan. Widya cuma mikir ini jangan-jangan Kia tahu nih aku bisa nengok setan. Nyonya setannya masih ikut kayak gitulah. Tapi nggak dijawab sama Kia. Kira malah ketakutan gitu. Nah meski keheranan dengan sikap Kia, Widya memilih untuk nggak banyak tanya karena si Kia juga nggak jawab apa-apa, Wak. Dan kebetulan pada saat itu bel pelajaran pertama udah berbunyi. Dia guru udah masuk, pelajaran pun dimulai. Nggak selesai sampai situ. Ketika Widya ini lagi serius-seriusnya menyimak penjelasan dari ibu guru mereka, Wak, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara Kia yang bergumam kayak gitu. Dengan lirih, makin ku perjelaskan itu pendengaran aku. Si Kia ini ngomong apa? Maaf gitu terus. Entah dia ngucapin maaf sama siapa, Nadia, dan untuk apa dia minta maaf. Tapi yang jelas Kia terus menggumamkan ucapan itu sampai pelajaran sekolah tuh berakhir. Dikit-dikit maaf ketik kayak gitu. Dah, itu soal si Kia. Ingat bagian situ ya. Nah singkat cerita, jam pulang sekolah pun tiba. Widya pun lalu membereskan barang-barangnya dan segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Widya pun langsung bergegas mandi nih kan. Nah waktu mandi ini, Wak, lagi-lagi dia diteror. Jadi ceritanya ketika Widya ini mau mengambil air menggunakan gayung di bak mandi, disitulah Widya terkejut ketika dia nengok ada kepala perempuan, Wak, di dalam bak mandi gitu. Ada kepala perempuan, nggak nonjol dia tuh memang, Nadia. Tapi aku tengok dia di dalam. Kenapa? Karena walaupun berada tenggelam di dalam air, Widya tahu betul kalau itu adalah kepala perempuan karena bagian kedua matanya terlihat jelas sedang menyorot tajam menatap Widya. Maka dia tahu itu kepala. Orang lagi nengok si Widya kayak gini. Tapi tenggelam memang, Wak. Apa nggak kaget langsung berteriak, astagfirullahaladzim, kata
tadi kan. Widya pun langsung ngelempar balik gayung yang dipegang tadi kan. Dan setelah itu dengan jantung yang berdetak nggak karuan, Widya buru-buru nih Wak ngambil handuk dan bersiap mau kabur. Tapi waktu dia buka pintu kamar mandi, Wak dia udah pakai handuk nih kan. Waktu aku mau buka pintu kamar mandi Nadia, tak bisa terbuka pintu tuh, jadi macam terkunci gitu loh Wak. Udah aku buka kuncinya tapi nggak mau dibuka. Nah karena nggak bisa keluar, udah Widya pun langsung berjongkok aja depan pintu kamar mandi itu kan. Dia tutup wajahnya pakai kedua tangannya kan Wak. Nangis lah dia sungguh-sungguhkan di situ. Nah sambil bercucuran air mata, Widya terus berdoa dan membaca surat-surat pendek. Terus tidak lama kemudian tiba-tiba Widya ini merasa seperti ada seseorang yang menepuk pundaknya. Tas, kata dia sekali. Refleks ku tengok pula ke belakang dan tepat pada saat itulah Widya melihat ada sosok perempuan yang tadi berada di dalam bak mandi itu tiba-tiba udah berpindah posisi, ikutan jongkok juga ada di belakang aku nih. Jadi kayak jongkok tapi nih. Dan seramnya lagi wajah mereka tuh cuma berjarak sekitar 10 cm aja Wak. Dekat kali. Jongkok deh nih. Dan dari jarak sedekat itu Widya bisa melihat dengan jelas kedua mata si perempuan tadi warna merah terang tapi bukan merah darah ya, merah terang. Dan selain itu mulut si perempuan ini juga mengeluarkan banyak belatung ukuran yang besar-besar tuh. Iyo. Dan di saat yang sama bau busuk bangkai yang sangat pekat pun seketika menguap langsung. Bau kali. Pemandangan yang sangat menyeramkan itu tentunya membuat tubuh Widya bergetar ketakutan. Dan rasa takutnya semakin bertambah lagi ketika tiba-tiba dengan suara sedih si sosok berjongkok ini bilang apa? Kok kamu tega? Kenapa? Dan setelah dia ngomong kayak itu Nadia aku udah gak ingat apa-apa lagi. Pingsan langsung aku di sana. Dalam kamar mandi itu kunci itu. Untung bisa pingsan Gowit. Dan entah sudah berapa lama Widya pingsan Wak, tapi yang jelas ketika dia sadar ternyata dia sudah terbangun di dalam kamarnya Tante Lina, tantenya kan. Dan ada juga Tante Lina di sampingnya. Kebetulan pada saat dia sadar itu Bang Adit sama nenek lagi gak ada di rumah. Tante Lina yang nengok dia sadar langsung lah nanya, kamu nih kenapa? Kamu kenapa bisa tiduran di depan kamar mandi gak pakai baju telanjang bugil kayak gitu? Kalau nanti dilihat Bang Adit kayak gimana? Itu kata tante, gak di dalam kamar mandi, aku dia di luar, aku gak berbaju. Nah, pertanyaan Tante Lina ini pun langsung membuat Widya teringat semua dengan kejadian menyeramkan yang dialami dalam kamar mandi tadi. Saking takutnya pecah lah itu air mata Widya kan. Dia sambil menangis diceritakannya lah itu semua ke Tante Lina. Tante, kok nggak tahu tadi gini. Nah setelah mendengar ceritanya dari Widya, awalnya Tante Lina ini nggak percaya Wak. Masa sih Wid? Nggak mungkin lah Wid, orang kan di rumah kita nggak pernah ada apa-apa. Benar Tante, orang waktu dia pukul juga pundaknya Widya tuh, makanya Widya tengok dia kejongkok gitu kan. Waktu Tante Lina meriksa kedua pundaknya Widya yang ditepuk sama si sosok itu, kata si Widya, baru dari situlah Tante Lina ini terkejut. Gara-gara apa? Ternyata pada saat itu kedua pundaknya Widya ini sudah dalam kondisi lebam menghitam gitu loh. Disitulah Tante Lina dipercaya. Nah karena takut terjadi apa-apa sama aku kan, langsung Tante Lina berinisiatif mengajak Widya ke rumahnya seorang ustadz yang ada di sana. Dah pergilah berdua mereka ke sana kan. Dah singkat cerita, sesampainya di rumah Pak Ustadz, ternyata Pak Ustadz nggak ada di rumah. Kata orang rumah ada di masjid Bapak Bu katanya. Akhirnya tanpa pikir panjang, Tante Lina sama Widya pun langsung lah pergi ke mana? Ke masjid buat ketemu sama Ustadz. Sesampainya di masjid, ketika Widya baru saja melangkahkan kakinya masuk ke dalam masjid, secara mengejutkan pandangan aku hitam Nadia. Hitam. Pingsan lagi si Widya. Baru masuk masjid tuh. Dan entah berapa lama Widya pingsan, tapi yang jelas pada saat dia terbangun Wak, disitulah Widya melihat ada banyak sekali orang yang mengelilingnya, termasuk Bang Adit sama nenek nyusul mereka ke masjid. Lalu setelah Widya ini sadar, Pak Ustadz ini langsung lah ngampirin si Widya, nanya, siapa namamu? Katanya. Widya Pak, kata Widya. Dan jawaban Widya itu Wak, seketika membuat semua orang yang ada di masjid itu lega. Wah alhamdulillah, kata mereka. Apa nih? Dan gak lama kemudian tiba-tiba Pak Ustadz ngomong kayak gini lagi. Nak, besok-besok jangan pernah kamu membuang benda sembarangan ya. Ingat, mau sebagus apapun benda itu, kalau ada larangan untuk diambil, ya jangan nekat diambil, kata Pak Ustadz. Gak ngerti lah aku maksud Pak Ustadz apa ngomong kayak gitu, karena aku baru bangun tiba-tiba Bapak ngomong kayak gitu. Tapi karena Widya merasa tubuhnya udah terlalu lemas, macam orang habis berantem katanya kan. Aku macam kehabisan tenaga kali lah. Akhirnya di situ dia cuman iya Pak Ustadz, iya cuma ngangguk-ngangguk aja mengiyakan semua ucapannya si Pak Ustadz tadi. Nah singkat cerita, karena memang Widya sudah sadar dari pingsannya, Tante Lina, nenek dan Bang Adit pun langsung mengajak Widya pulang ke rumah.
Mereka berpamitan lah ke Pak Ustadz tadi dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada beliau. Nah, pada saat mereka berempat melangkah keluar masjid, Wak, disitulah tanpa sengaja Widya tengok beberapa kaca masjid di jendela, beberapa kaca jendela di masjid itu pecah semuanya. Dan selain itu Widya juga notice kalau ada beberapa bekas luka cakaran di kedua kaki dan tangannya Tante Lina. Nengok kejanggalan itu ya Widya penasaran juga lah kan, tadi sebenarnya aku nih kenapa nih? Kok keadaannya bisa sampai kayak gini? Tadi aku datang nggak ada pecah-pecah jendela masjid nih. Tante aku juga kayak baik-baik aja, kenapa aku nih ya? Tapi meskipun penasaran, Widya lebih memilih untuk diam, Wak, karena dia tadi masih lemas dia. Nah, sesampainya di rumah, Widya pun langsung lah disuruh mandi sama orang rumah. Udahlah mandilah kamu dulu, beres-beres. Pada saat itu Tante Lina, nenek sama Bang Adit juga masih diam, Wak. Mereka nggak cerita nih tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Widya waktu dia pingsan tadi. Mungkin mereka ini sengaja ingin mempersilahkan Widya buat bersih-bersih dulu, buat mandi dulu, buat biar tenang dulu lah gitu kan. Baru nanti mereka cerita. Ya udah mandilah kau dulu Widya, kata mereka. Nah, setelah selesai mandi, Widya masuklah ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Lalu tidak lama kemudian dia dengar Tante Lina ngetok pintu. Widya, udah selesai ganti bajunya, boleh kami masuk, katanya. Boleh tante, masuklah gitu. Dah, masuklah ini Tante Lina, nenek sama Bang Adit kan ke dalam kamarnya Widya. Tidak lama kemudian Tante Lina memulailah percakapan. Dengan lembut Tante Lina bilang, Widya, waktu kita liburan kemarin, apa ada benda yang kamu ambil dari sana, nak? Kata Tante. Nah, pertanyaan Tante Lydia ini membuat Widya seketika terdiam bentar. Dia berpikir keras, Wak, dan berusaha untuk mengingat-ingat semua kejadian selama kami liburan kemarin aja. Oke, bentar aku ingat-ingat dulu ya. Lalu dalam waktu singkat Widya ini tiba-tiba tuh peranjat, kaget, dia bilang, Astagfirullahaladzim Tante, iya ada Tante, ada, katanya. Nah, penasaran kalian apa yang diambil sama Lina waktu liburan tuh? Tahan dulu ya, karena sebelum lanjut aku mau ceritain dulu nih tentang perjalanan liburan Widya kemarin. Kan tadi udah kusoding-soding liburan kemana mereka Nadia emangnya. Ini jadi, Wak, ceritanya pada awal tahun di tahun itu Widya ini sempat pergi berlibur ke suatu daerah. Pada saat itu dia liburan sama Kia, sahabatnya sebangku tadi tuh, Tante Lina dan juga tantenya Kia sama si Widya. Jadi masing-masing bawa tante, berempat nih mereka pergilah ke pantai sana dan mereka berlibur di sana selama beberapa hari. Di hari pertama di sana kami menghabiskan waktu buat rebahan di hotel aja, Nadia. Barulah di hari kedua setelah sarapan di hotel, mereka berempat pergi ke sebuah pantai yang memang berada tidak jauh dari hotel mereka. Dan pantai yang mereka kunjungi ini merupakan tempat wisata yang sangat populer sehingga sangat ramai pengunjung yang datang tua. Tapi keramaian itu tidak menyurutkan antusiasme mereka berempat. Selama di pantai mereka sangat seru kali bermain air, mereka berlari-lari dan mengumpulkan kerang-kerang. Beberapa saat kemudian ketika mereka udah mulai lapar lagi, Tante Lina sama tantenya Kia ini beranjaklah pergi mau beli makan. Sementara si Widya sama si Kia masih asik, Wak, menyusuri pantai untuk mencari kerang. Saking asiknya tanpa terasa ternyata pada saat itu Widya dan Kia ini udah sampai di ujung pantai nih. Ujung pantai yang macam berbatu-batu gitulah kan. Di antara tumpukan batu-batu yang mereka lihat itu, Wak, tanpa sengaja disitulah mereka melihat ada semacam guci dari tanah liat, nah, yang berukurannya lumayan besar lah gitu, Nadia. Melihat guci itu dengan girang si Kia bilang, Widya, kita pakai aja lah guci itu buat wadahin kerang-kerang ini, yuk. Kerang kita banyak nih, nggak muat kalau dibawa pakai tangan, kita masukin aja ke dalam guci itu, katanya. Widya pun sepakat aja sama ucapan Kia kan, Wak. Lalu tanpa pikir panjang dia pun segera langsung mengambil lah guci itu. Nah, tapi, Wak, saat Widya akan mengambil si guci ini, Widya yang ngambil ya, ternyata di permukaan salah satu batu besar yang memang berada tidak jauh dari guci itu, Widya nengok ada tulisan gitu, jangan diambil. Ya, waktu itu Widya mikir itu ya cuman ulah orang iseng aja, Wak, karena tulisan jangan diambil itu macam ditulis asal-asalan pakai batu tuh loh, Makanya Widya pun tetap mengambil guci yang mereka temukan tadi dan dia mengabaikan tulisan itu. Jadi pikir cuma tulisan orang iseng aja, cuma asal-asal kok ada tulisnya. Nah, Widya sama Kia pun betulan tuh dimasukkannya lah kerang-kerang yang mereka ambil tadi ke dalam guci. Setelah itu mereka balik lagi lah ini menemui tante-tante mereka untuk makan bersama. Udah selesai tuh makanan udah dibawa sama mereka. Nah, ketika Tante Lina melihat Widya datang bawa guci tadi, spontan Tante Lina langsung bilang, guci apa itu, nak? Janganlah dibawa, nanti malah menu-menuin tempat, gak berguna juga tuh, pasti udahlah buang aja, kata Tante Lina. Nah, pada saat itu Widya pun gak ngebantah ucapan tantenya, Wak. Dia mikir, iya juga ya, ngapain pula aku bawa ini. Dah, dia pun langsung lah keluarkan kerang-kerang yang dia masukkan tadi ke sana. Lalu setelah guci itu kosong, Widya pun segera dibuangnya lah itu guci. Tapi ketika Widya ngebuangnya tanpa sengaja, guci itu macam terlepas gitu dari kedua tangan yang niat aku nggak mau ngelempar, dan dia waktu mau taruh
Jatuh, meluncurlah Gucci itu, geluntung, kena batu, pecah, hancur dia berkeping-keping kan. Nah, karena Widya mikir itu cuman Gucci biasa, akhirnya udah Widya pun membiarkan begitu saja. Ya udahlah, maaf ya, jadi pecah kayak gitu. Dah, akhirnya mereka lanjut lagi nih berempat. Tanpa terasa waktu pun sudah mulai sore. Mereka bergegas lah semua kembali lagi ke hotel. Awalnya sampai sini semua baik-baik aja, Wak. Sampai akhirnya ketika malam tiba dan semuanya sudah tertidur, disitulah teror menyeramkan ini dimulai. Jadi malam itu ketika semua orang sudah terlelap, tiba-tiba Kia, kawannya si Widya ini teriak. Kata dia kayak gitu kan. Teriakan itu pun langsung membangunkan mereka berempat. Nah ternyata waktu ditemui si Kia ini lagi nutupin seluruh tubuhnya pakai selimut. Waktu ditengokin takut kali lah dia pokoknya. Nah Tante Lina sama Tante Kia pun berusaha untuk menenangkannya. Mereka nanya, Kia kenapa? Ada apa? Nah di situ dengan suara gemetar Kia bilang, Tante, tadi aku mimpi Widya nyekek aku. Widya kayak lagi marah kali sama aku sampai-sampai dia bilang, kenapa kamu suruh aku ambil rumah dia? Kenapa? Kata Widya kayak gitu. Aku takut. Kenapa kamu suruh aku ambil rumah dia? Widya tapi dalam mimpi itu kan. Udah itu cuma mimpi aja tuh. Kia yang tenang ya. Cuma mimpi buruk aja itu, udah bacalah doa, kata Tante Kia. Iya Tante, iya kata udah. Nah itu Nadia. Singkat cerita liburan pun selesai, mereka pun bersiaplah pulang ke rumah masing-masing. Sejak mendapatkan mimpi buruk tadi sampai di perjalanan pulang, Kia ini jadi jaga jarak sama aku. Sejak dia mimpi itulah. Dan setiap kali dia melihat ke Widya, Wak, Kia ini nampak ketakutan terus. Bahkan ya Wak, sesampainya mereka di rumah, orang-orang mulai notice kalau tubuhnya Kia ini makin hari makin kurus. Dan sejak saat itu juga lah sikapnya Kia terhadap Widya pun langsung berubah drastis dan dia sudah tidak sama lagi seperti yang dulu. Nah itulah kisah liburan mereka tuh. Sampailah yang waktu tiba-tiba si Widya ini datang basa-basi sama dia tiba-tiba ketakutan. Nah itu udah lama tuh semenjak kami balik liburan tuh Udah kan, sekarang kita balik lagi ya ke cerita saat Widya pulang dari masjid yang waktu si Tante Lina ini ngomong. Jadi setelah pulang dari masjid itu Tante Lina nanya lah, apa selama liburan kemarin kamu ngambil benda sembarangan, kata Tante Lina kan. Nah disitulah dia Wak, setelah si Widya ini mengingat kembali semua perjalanan liburan mereka, di situ Widya langsung ingat kalau benda yang sudah diambil secara sembarangan itu apa? Gucci di pantai itu yang pecah berkeping-keping dari tanah liat tuh. Nah itu di situ makanya si Widya bilang, iya ada Tante, astagfirullahaladzim, Widya udah ngambil Gucci di pantai padahal di sana tulisannya jangan diambil. Oh Gucci yang Tante suruh jangan bawa tuh. Nah itu dia. Nah dengar hal itu Tante Lina langsung bilang kan, Bu betul kan Bu, kata Pak Ustadz, ngomong ke nenek kan, kamu tahu Widya, tadi pada saat kamu pingsan di masjid sebenarnya waktu itu kamu lagi kesurupan. Tante nih tengok sampai kamu cakar-cakar, semua barang kamu lempar di sana, mic masjid kamu lempar, meja kecil orang ngaji kamu lempar ke kaca, makanya sampai pecah-pecah jendela kaca tuh. Besok nenek yang ganti nih. Kami nggak tahu kenapa kamu bisa kesurupan tiba-tiba waktu kamu masuk masjid tadi tuh. Akhirnya disitulah kamu langsung diruqyah sama Pak Ustadz. Dan setelah ruqyah itu selesai, Wak, Widya masih pingsan tuh. Disitulah Pak Ustadz cerita banyak ke Tante Lina. Ini waktu masih di masjid ya. Nah Pak Ustadz bilang, Wak, kalau ini berdasarkan penglihatannya Pak Ustadz, ternyata dulu di pantai tempat mereka liburan kemarin ada seorang perempuan yang dihilangkan nyawanya sama suaminya sendiri. Dan konon katanya tubuh perempuan itu dikubur tidak jauh dari sana. Dan kepalanya si perempuan ini ditaruhlah di dalam Gucci. Mereka nggak tahu apa alasannya membuat tubuh si perempuan itu dikubur tapi kepalanya malah ditaruh dalam Gucci, nggak tahu. Tapi yang jelas itulah informasi yang didapat dari penglihatannya Pak Ustadz. Ya entah apa dipisah-pisahin nggak tahu, yang penting itu kepala dalam Gucci, badannya dipisahkan. Dan usut punya usut, Gucci berisi kepala si perempuan itu dibiarkan tersimpan di pantai itu selama bertahun-tahun, Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari ketika diperiksa, entah dari tim kepolisian atau sama warga lah kayak gitu, secara mengejutkan kepala dalam Gucci itu sudah menghilang secara misterius. Entah ada yang ngambil, entah hanyut, entah kayak gimana, tapi yang jelas katanya kan di dalam Gucci, tapi waktu ditengok udah nggak ada kepalanya. Jadi macam menghilang misterius gitulah. Tapi meskipun kepalanya hilang, Wak, banyak yang percaya kalau arwah si perempuan yang sudah dibunuh itu terlanjur menjadikan Gucci itu sebagai rumahnya. Nah sayangnya adalah ketika Widya dan Kia tanpa sengaja menemukan Gucci itu, mereka malah
nggak sengaja ngancurin. Iya kan, pas sama si Widya kan pecah berkeping-keping tuh. Nah dari situ lah Wak, konon katanya sosok perempuan yang mendiami Gucci itu jadi sangat marah sama Widya. Apalagi setelah Gucci-nya itu rusak, sosok ini ternyata belum juga menemukan tempat baru untuk jadi rumahnya. Dia kan udah nganggap Gucci itu jadi rumahnya kan. Gegara itulah akhirnya dia ikutan pergi nih ngikutin Widya dan membalas dendam gitu Wak. Tapi untungnya tadi setelah diruqyah, Pak Ustadz alhamdulillahnya berhasil melepaskan sosok itu dari Widya. Dan sejak diruqyah itu juga lah alhamdulillahnya sikap Kia kepada si Widya bisa kembali seperti semula lagi Wak. Jadi udah akrab deket lagi lah mereka nih. Nah kenapa Kia ketakutan? Karena Kia ini kan matanya tajam kan Wak. Jadi si Kia tuh nengok kalau temannya itu ya si sosok menyeramkan tadi tuh yang dada-dada itu. Maka dia takut tiap kali nengok aku Nat. Jadi selama ini si Widya ini sempat kayak ketempelan sama si sosok perempuan yang dibunuh tadi tuh loh Wak. Nah jadi itu tadi dia pengalaman horor yang dialami sama Widya, Wawa kita dari Papua Pegunungan. Makasih ya Widya. Sebuah pengalaman yang memberi kita lagi-lagi pelajaran untuk selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Ibarat kata apa Wak? Bumi yang kita tinggali ini kan dah tua kali usianya kan. Ada banyak sekali generasi di atas kita yang dulu pernah tinggal juga di tempat kita ini Dan kita nggak tahu apa saja yang sudah mereka tinggalkan di sini ya kan. Jadi ya itu, jangan suka sembarangan ngambil sesuatu yang bukan kita punya lah Wak. Apalagi sampai merusaknya ya Allah. Kalau ternyata benda yang kita ambil tuh punya sejarah kelam kayak mana? Nggak teror juga nanti kelam kayak Widya coy. Yang penting jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan berdoa Wak ya. Semoga kemanapun kita melangkah Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Widya, terima kasih Tante Lina, terima kasih Kia, terima kasih Nenek, terima kasih Bang Ade, terima kasih Pak Ustadz.